Keberadaan lembaga-lembaga penelitian di daerah dirasakan sangat membantu masyarakat maupun pemerintah daerah setempat. Salah satu buktinya adalah adanya kemitraan dalam memanfaatkan hasil penelitian. Program tersebut sejalan dengan platform dan prioritas yang ingin dibangun Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui strategi mendasar, yaitu dalam daya saing dan produktivitas atau skala dari dampak yang diinginkan secara global, regional, nasional, dan lokal, sejalan dengan tugas pokok dan fungsinya lembaga pengetahuan, penggerak, dan penegak etika akademis. Kemitraan telah menjadi model untuk saling membantu yang memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Begitu pula dengan Unit Pelaksana Teknis Balai Pengembangan Proses dan Teknologi Kimia LIPI yang berada di Desa Gading, Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara organisasi UPT BPPTK LIPI ini, pembinaan sehari-hari di bawah Kepala Pusat Penelitian Kimia atau di bawah Kedeputian Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik LIPI. Program-program pangan dan program bahan alam telah menjadi core kompetensi yang dalam perjalanannya telah menghasilkan beberapa produk unggulan, bahkan telah dimanfaatkan masyarakat maupun dunia industri. Salah satu di antara sejumlah program yang telah dilaksanakannya adalah dalam memanfaatkan bahan baku lokal sebagai bahan baku produksinya seperti daun bayam, tempe kedelai lokal, kacang hijau, ikan lele, dan beberapa tepung-tepungan atau produk dari bahan alam yang sangat melimpah di beberapa daerah di Jawa seperti bengkoang, daun, dan buah mengkudu. Kegiatan program pangan UPT BPPTK LIPI telah mengimplementasikan bahan makanan campuran dalam bentuk tepung berprotein tinggi, berbasis tempe dan dapat diolah lebih lanjut menjadi kudapan atau panganan yang lebih disukai masyarakat. Untuk merealisasikan program seperti itu dilaksanakan UPT BPPTK LIPI dengan Pemda DIY dalam bentuk pembuatan tepung-tepung bahan alam. Di Silat Sirih termasuk makanan kalengan yang telah menembus pasar Eropa, yaitu ke Inggris, melalui jasa pemasaran swasta. Untuk pengembangan dan implementasi hasil-hasil penelitian dilaksanakan bekerjasama yang melibatkan pihak-pihak terkait atau stakeholder, salah satu di antaranya dengan cara optimasi peralatan proses yang dimiliki UPT BPPTK LIPI saat ini. Tugas-tugas seperti itu sejalan dengan tugas pokok dan fungsi UPT BPPTK LIPI, yaitu melaksanakan pengembangan, pemanfaatan, dan penerapan hasil penelitian dan pengembangan di bidang proses dan teknologi kimia, pangan dan pakan, farmasi, dan teknologi lingkungan. Fungsinya mempersiapkan rencana, memantau, mengendalikan, dan mengevaluasi pelaksanaan program bidang proses dan teknologi kimia, serta melakukan kerjasama dengan pihak luar. Setelah itu, melakukan uji kelayakan teknoekonomi dari skala penelitian ke dalam skala pilot plan, serta melaksanakan uji coba produksi sehingga produk akhir mampu diterima oleh masyarakat pengguna, khususnya dunia industri. Produk tepung-tepungan yang telah diproduksi UPT BPPTK LIPI Yogyakarta dari bahan baku lokal adalah tepung pati bengkoang yang diperuntukkan bagi industri kimia dan kosmetika. Bengkoang sebagai bahan baku biasanya diperoleh dari para petani yang berasal dari sekitar daerah-daerah di Provinsi Yogyakarta, kemudian diolah lebih lanjut untuk dijadikan tepung pati bengkoang. Bengkoang sebelum dijadikan tepung
dikupas kulitnya dengan menggunakan pisau. Setelah dikupas kulitnya, kemudian dicuci sampai bersih. Setelah bersih, kemudian dimasukkan ke dalam mesin pemarut sehingga diperoleh serpihan buah bengkoang yang masih kasar. Pekerjaan berikutnya adalah memblender dan menyaring bubur bengkoang sehingga yang keluar larutan pati yang telah terpisah dari ampas dan buah. Ini adalah suasana di mana para pegawai di UPT BPPT Kalipi, Gunung Kidul, Yogyakarta sedang menuangkan larutan pati dari penyaringan ke dalam baki atau loyang yang terbuat dari bahan aluminium. Larutan pati yang telah disimpan dalam baki atau loyang itu kemudian dimasukkan dalam mesin pengering sampai diperoleh angka tingkat kekeringan pati yang baik. Bahan pati bengkoang yang telah kering itu selanjutnya digiling dengan alat penepung atau grinder untuk memperoleh bubuk halus yang kemudian bubuk tepung pati ini siap dikemas. Pengenal produk-produk unggulan telah dilakukan UPT BPPT Kalipi Yogyakarta yang merupakan hasil pengembangan melalui kegiatan penelitian dalam bentuk produk siap jual, seperti produk dalam kemasan kaleng, tepung-tepungan, dan bahan alam, destilat sirih, kitin kitosan, dan beberapa produk minyak atsiri. Program yang penting dan sangat strategis di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan oleh UPT BPPT Kalipi adalah program pakan berupa kegiatan pengembangan pembuatan pakan ternak, yaitu untuk ternak ikan, ternak sapi, maupun ternak ayam, diproduksi oleh stasiun kerja dan unit peralatan pendukung pakan, yaitu pada unit pelletizer skala sampai 300 kg per jam di Gunung Sempu, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Krisis ekonomi berkepanjangan telah memberikan pelajaran berharga bagi berbagai pihak, yaitu bagi pemerintah, pelaku usaha, politisi, dan para peneliti maupun kalangan akademisi dan masyarakat tentang pentingnya pengembangan usaha kecil dan menengah UKM dalam memperkuat perekonomian nasional. Berbagai model pun atau berbagai metode kini telah dikembangkan untuk membantu mempertahankan usahanya untuk mengembangkan usaha kecil menengah. Untuk mendukung usaha kecil menengah dalam bidang keramik melalui program penerapan ilmu pengetahuan teknologi di daerah IPTEKDA yang dikelola UPT BPPT Kalipi Yogyakarta sejak tahun 2003 yang lalu telah memberi bantuan permodalan dan teknologi alat proses pembuatan keramik yang sebagian kegiatannya dilaksanakan di UPT BPPT Kalipi Yogyakarta. Bantuan modal dan teknologi itu benar-benar telah dimanfaatkan oleh masyarakat UKM bidang keramik agar produknya mampu bersaing dengan produksi daerah lainnya di Indonesia. Tentu saja bantuan permodalan dan teknologi itu telah memberikan pengetahuan yang luas di dalam mendorong kreativitas usaha kecil dan menengah di daerah itu. Karena keramik adalah produk dekoratif maupun fungsional terbuat dari campuran berbagai bahan termasuk tanah liat dan diolah sedemikian rupa melalui tahap-tahap pencampuran, pencetakan atau desain sampai kepada pembakaran pada suhu tinggi. Hasilnya dari pembinaan atau bantuan permodalan dan teknologi itu adalah diperolehnya bentuk-bentuk keramik yang kuat, artistik, dan bernilai tinggi dari bentuk dan warna-warna tradisional menjadi bentuk-bentuk hiasan yang menarik dengan warna-warna menarik pula dan berkualitas. Inilah sebuah kemitraan yang terasa keuntungannya oleh para pengusaha kecil dan menengah keramik di daerah itu
melalui sentuhan yang menjanjikan kualitas lebih baik dan berdaya saing tinggi.